Teman-teman kalau diundang reses harus hadir, wajib hadir. Dan kalau udah hadir, wajib menyampaikan sesuatu ide dan gagasannya. Karena itu yang tercatat sebagai program pemerintah. Lalu yang ketiga, pastikan anggota DPRD-nya memiliki ide dan inovasi-inovasi yang ciamik. Sehingga beliau bukan hanya bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah, tapi juga memberikan input-input gagasan program-program yang luput dari pemerintah. Nah, inilah pentingnya kita diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita menambah masukan dan juga menambah wawasan bagi kita semua, dan bagi saya ini menjadi penting untuk bisa berbicara di forum-forum resmi di DPRD, sehingga saya menyampaikan ini loh gagasan dari anak-anak muda di Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu lagi dengan gue, dan gue kali ini lagi di daerah Pulau Gadung untuk kita ngobrol bareng-bareng anak-anak muda yang ada di daerah pemilihan gue. Anak-anak Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Kita mau bahas dan diskusi sedikit tentang kepemudaan dan bagaimana partisipasi pemuda dalam politik, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah mengakomodir kepentingan pemuda dan pemudi di Jakarta. Mau tahu keseruannya? Yuk kita ikutin diskusi kita. Jadi alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di ruangan yang penuh dengan kebahagiaan ini. Asik gak nih nongkrong di kafe? Asik ya, buat ya? Gratis. Hujan-hujan dari Cakung, dari Pulau Gadung, dari Matraman, kita ngumpul di sini. Saya teringat seperti beberapa abad yang lalu, di abad 15-14, ternyata partai politik itu lahir dari kafe, dari tempat-tempat ngopi. Partai politik nih ya sekarang ada berapa, itu ngumpulnya diawali dari kafe-kafe ini. Poinnya bukan masalah ngumpul di kafenya dan partai politik, tapi ternyata ngumpulnya anak-anak muda pada saat itu memberikan satu perubahan. Dulu sistem kerajaan, anak muda ngumpul sambil ngopi-ngopi, lahirlah partai politik. Saya yakin hari ini teman-teman, anak-anak muda dari Cakung, Pulau Gadung, Matraman ngumpul diskusi, mendapatkan pengantar dan juga sharing-sharing diskusi dari abang-abang kita. Saya yakin setidaknya memberikan satu gambaran yang membahagiakan, dan tadi kalau Bang Hadi bilang ada satu hal menarik yang bisa kita bawa pulang. Setuju nggak? Dan juga yang pasti adalah teman-teman ini semuanya adalah agen-agen perubahan. Yang dimana kalau di media-media, di TikTok gitu ya, di Instagram itu semuanya isinya anak muda. Semuanya curahan-curahan, semuanya adalah kritik-kritikan. Dan hari ini adalah kita kumpul dalam rangka diskusi anak-anak muda yang ada di Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Selesai kuliah saya ikut bisnis, saya bangun kontraktor gitu ya, bangun pasar di daerah Bandung, Pengalengan. Di sana saya melihat juga kita bikin perizinan itu ribet. Dipingpong sana sini, suruh nunggu seminggu belum jadi juga, nunggu sebulan nunggu belum jadi juga, setahun, sampai akhirnya pasar itu sempat terbengkalai. Saya pikir kok gini banget ya birokrasi ya. Akhirnya saya ketemu dengan salah satu anggota DPRD dari PKS di Jawa Barat pada itu. Ini kenapa ya kok saya mengajukan perizinan sulit sekali. Akhirnya dibantu, oh ke arah sini aja Pak, dibantu oleh anggota DPRD. Dan di sanalah saya mendapatkan, oh ternyata politik itu ada manfaatnya. Politik itu juga bisa memberikan kebaikan bagi masyarakat. Dan di sanalah saya yang tadinya benci sama politik, saya tadinya sebel banget sama politik, saya antipati banget sama politik, bahkan sama partai politik, amit-amit dah begitu ya.
saya merasa oh ada manfaatnya. Tergantung bagaimana seorang politisinya, tergantung sebagaimana partai politiknya, tergantung bagaimana orang ini bisa membawa amanah dari masyarakat. Dan di situ saya tergerak. 2019 saya mendampingi almarhum Pak Muhayyar sebagai tenaga ahli, dan di 2024 diberikan sebuah amanah untuk menjadi calon anggota DPRD DKI Jakarta, dan alhamdulillah di Dapil 4 ini saya mendapatkan amanah 13.329.000 suara. Soal traffic light ini, Lalu lintas. Nah, saya ini sering kesel gitu Bang, dalam hati ya. Karena beberapa orang tuh banyak sih yang punya mobil, tapi dia nggak punya garasi Bang, bikin jalan sempit akhirnya. Dan itu bikin terlambat jalan ya, saya mau sih dong. Nih hak emang jalan dia, emang dia beli ya. Kalau misalkan dia beli, ya nggak apa-apa Bang. Kalau dia ngadu argumen, saya minta surat tanahnya, coba lihat. Nah gitu. Terus saya sorotkan juga di Jepang tuh kalau punya mobil tuh harus punya garasi gitu Bang. Yes. Nah itu suatu yang harus diurus menurut saya. Kemudian yang kedua ini ada beberapa pengendara yang saya lihat itu lampu motor atau lampu kendaraan belakang mati, dan beberapa jalan di Jakarta itu kan kadang ada yang gelap ya. Saya kalau naik motor misalkan malam-malam atau dari misalkan luar kota ngebut, itu kalau ada yang lampunya mati kan nggak kelihatan Bang. Ya. Di satu arah juga ada yang kelihatan lagi kan, ada yang membutakan pandangan. Dan itu dia jalan di tengah pelan, jadi sering kaget gitu loh. Apalagi kadang ada yang bawa sekeluarga gitu kan main-main nyawa sama orang. Menurut saya gitu sih Bang. Oke, situ aja. Jadi perlu diatur dan diregulasi ya. Iya itu. Menurut saya itu perlu lebih diperhatikan gitu. Siap. Kalau yang saya perhatiin kan ya, dulu di Istanbul tuh kalau misalnya mengatasi kemacetan tuh karena banyak orang itu suka dengan jalan kaki, karena tempat fasilitas untuk jalan kaki itu sangat-sangat baik. Dan kalau misalnya di-compare di sini ya, di sini tuh kenapa orang malas jalan kaki ya, kan kita kan pernah trending ya, apa tuh Indonesia tuh negara dengan populasi paling malas untuk berjalan kaki. Tapi kalau saya perhatiin itu memang jalannya itu sangat-sangat tidak mendukung. Jadi apalagi mungkin kalau di Senayan atau di mana kan masih bagus lah ya. Tapi misalnya kayak di tempat saya di Matraman segala macam tuh ya masih minus banget lah. Apa tuh kita nyebrang aja susah. Kalau mau jalan di trotoar juga sempit banget untuk berjalan kaki. Jadi ya apa mungkin ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk nge-improve orang pejalan kaki. Gitu ya. Lalu tadi masalah jalan ya, trotoar, kita nih dari Komisi D selalu mengendorse untuk selalu peningkatan jalan, dan juga jadi kalau kita udah bilang peningkatan jalan itu otomatis satu paket dengan trotoar, dengan saluran air di bawahnya, dengan utilitas yang kabel-kabel itu sekarang udah nggak boleh lagi tuh di atas. Jadi perlahan-lahan tuh semuanya akhirnya kan di bawah ditaruh di bawah tanah. Dan trotoarnya itu trotoar yang untuk pedestrian yang sangat bagus, lebar-lebar. Dan itu konsepnya itu Jakarta secara bertahap akan demikian. PR kedua setelah trotoar ataupun akses infrastruktur sarana prasarana untuk berjalan. Yang kedua ini masalah ini, panas nggak sih jalan di Jakarta? Panas banget. Saya lagi mikir ini gimana caranya suhu di Jakarta itu bisa teredam. Salah satunya dengan perbanyak penghijauan. Kita bikin taman ya, tanah kita terbatas. Yang paling bisa dilakukan adalah membangun vertical garden. Vertical garden ini bisa dibangun di rumah-rumah susun atau rumah-rumah tingkat, di flyover, di tiang-tiang itu kita bangun vertical garden, sehingga dengan adanya tanaman-tanaman di setiap vertikal, secara vertikal itu menambah kandungan oksigen, dan itu akhirnya membuat suhu di Jakarta bisa lebih cepat turunnya. Itu salah satu inisiasi dan ide-ide yang kita sampaikan. Di luar mungkin pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya sudah menyusun program 1, 2, 3, 4 melalui apa? Musrembang, teman-teman RT RW Karang Taruna LMK menyusun setiap tahunnya. Lalu mereka juga minta nih ketika reses anggota DPRD, teman-teman kalau diundang reses harus hadir, wajib hadir, dan kalau udah hadir wajib menyampaikan sesuatu ide dan gagasannya, karena itu yang tercatat sebagai program pemerintah. Lalu yang ketiga, pastikan anggota DPRD-nya memiliki ide dan inovasi-inovasi yang ciamik, sehingga beliau bukan hanya bisa melakukan pengawasan kepada pemerintah, tapi juga memberikan input-input gagasan program-program yang luput dari pemerintah. Nah, inilah pentingnya kita diskusi pada sore hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita menambah masukan dan juga menambah wawasan bagi kita semua, dan bagi saya ini menjadi penting
untuk bisa berbicara di forum-forum resmi di DPRD, sehingga saya menyampaikan ini loh gagasan dari anak-anak muda di Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Dan kita teruskan, kita sampaikan di DPRD DKI Jakarta. Setuju semuanya ya? Alhamdulillah selesai juga diskusi kita pada hari ini. Luar biasa banget, banyak banget masukan-masukan, aspirasi-aspirasi, dan juga dialog diskusi yang seru tentang kepemudaan dan politik buat anak-anak muda. Oh my God! Acara-acara kayak gini gue demen banget nih. Lu, para penonton gue, anak mana aja nih? Meskipun bukan dapil gue, yuk kita diskusi bareng. Lu komen aja, nanti biar gue samperin. Kita diskusi bareng teman-teman. Sekian aja deh video kita pada hari ini. Jangan lupa di-share video ini, di-like, komen, dan subscribe.